Tuh, saking ini lupa. Itu untuk data ini penting. Nanti ditanyain oleh Borang kan. Oke, jadi hari ini kita mau menyelamati untuk 3 orang dulu yang baru bergabung di struktural Fakultas Ekonomi. Ada share virtual background dong. Aduh, Mas Her ada di grup dosen. Oke, kita ulangi lagi. Ada 3 orang yang baru bergabung, yaitu ada Pak Muhammad Hari sebagai Sekretaris Pusat Penelitian. Mana Pak Muhammad Hari? Silakan muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat siang, Pak Hari. Seger sekali kelihatannya. Iya. Di Malang dia, gimana nggak seger. Ada Sekretaris Pusat Pengabdian Masyarakat, Pak Yuaniko. Mana Pak Yuaniko? Muncul atau Niko mah? Bentar, Mbak. Oke. Halo. Kemudian ada Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu, Ibu Mulia Rahma, silakan muncul. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu bapak semuanya. Ibunya tuh masih kecil gitu ya? Masih pakai Fotonya masih kecil ya? Iya. Iya. Lagi di luar Bu, sebentar mau pulang. Oh, rajin toh. Jadi inilah teman-teman yang baru bergabung dan akan bersiap-siap menghadapi akreditasi MF. Baik, yang lain ada Bu Siwi, tadi ada Bu Wiwi, dan kebanyakan adalah mahasiswa. Memang saya minta supaya kalau bisa Bapak Ibu dosen mengundang mahasiswanya agar tidak anti sama penelitian, tidak anti sama kegiatan-kegiatan puslit. Itu mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa diundang mahasiswanya supaya makin ramai ini kegiatan puslit kita. Karena tidak ada yang membuka, jadi saya serahkan langsung kepada Ibu Disti. Ini acaranya santai-santai aja. Silakan Bu Disti. Oke, baik Mbak Manda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih Mbak Manda. Kita bisa berkumpul pada hari ini semua bersama rekan-rekan dosen, rekan-rekan teman-teman di luar Unkris, kemudian teman-teman mahasiswa. Cantik kali ya Bu Disti. Oh, terima kasih loh Pak Hermanto. Oke. Jadi Cirebon. Wong Cirebon. Oh, Cirebon. Jadi hari ini kita berkumpul sama seperti minggu kemarin menjelang weekend. Kita mau bincang-bincang diseminasi disertasi. Kebetulan disertasinya saat ini adalah disertasi Bu Amanda. Yang sudah lulus kapan Bu Amanda? Sidang terbukanya? Agustus tahun lalu. Agustus tahun lalu. Selamat ya Bu Amanda. Nah, jadi diseminasi ini memang kalau secara harfiah memang ini digunakan untuk menyebarkan penyebaran informasi ya. Jadi kalau dalam konteks ilmiah berarti menyebarkan suatu pengetahuan kepada masyarakat, bisa melalui publikasi, presentasi maupun aktivitas lainnya. Intinya adalah penyebaran informasi mengenai pengetahuan itu sendiri. Nah, kebetulan kita diberikan kesempatan pada siang ini untuk menyimak bersama-sama bagaimana disertasi mulai dari A sampai Z sampai dengan akhir. Selamat siang Bu Munawaroh. Baik. Nah, ada Bu Munawaroh dong. Lagi connecting sepertinya. Baik, jadi di sini nanti kebetulan ada yang agak berbeda karena Bu Amanda ini menggunakan metode penelitian yang kualitatif ya Bu ya, di mana akan ada sedikit perbedaan gitu antara penelitian dengan metode kuantitatif dengan metode kualitatif. Nah, sekarang kita diberikan kesempatan untuk bisa lebih mengenal penelitian kualitatif yang dilakukan sebagai tugas akhir dalam sekolah S3-nya. Baik, tanpa banyak buang waktu, saya persilakan kepada Bu Amanda untuk bisa sharing ke kita pada siang ini. Silakan Bu Amanda. Terima kasih Bu Disti.
Bu Munawaroh, selamat datang. Ada yang mau disampaikan dulu, Bu, sebagai pembukaan? Bagusnya di situ ya, Mas. Sama aja ya kan? Heeh. Mohon maaf, Bu Silakan, Bu Amanda, Mun. saya sudah di kelas ini sebenarnya. Tapi ini Iya. anak-anak sudah saya minta bergabung. Anak-anak sudah Siap. saya minta bergabung. Iya. Baik. Baik. Terima kasih ya Bu Amanda ya atas waktunya. Kemudian nanti sharing ilmunya juga. Kalau yang lalu saya mengisi tentang kuantitatif. Nah, ini akan lebih lengkap kalau kita juga belajar tentang kualitatif ya Bu Amanda ya. Seperti itu. Memang kalau yang saya pernah diperkenalkan waktu kuliah itu untuk kualitatif ini berbeda ya sebenarnya ya. Tapi ada juga yang menyebutkan perlu dua-duanya itu digabungkan sehingga dengan istilah kuantilatif ya kalau nggak salah ya gitu. Tapi kalau di Undip waktu itu menyampaikan kualitatif itu sangat berbeda, jadi tidak bisa digabungkan. Ya mereka mungkin alirannya seperti itu, ya. Sudah mulai banyak juga penelitian-penelitian tentang kualitatif, bahkan prodi untuk akuntansi ya itu juga sudah banyak yang dikembangkan dengan menggunakan metode kualitatif. Memang tidak bisa digeneralisasi, tapi itu menggambarkan suatu hal yang spesifik dan metodenya pun sangat unik. Ya, nanti Bu Amanda akan berbagi semua hal-hal yang unik-unik tadi. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat yang ya ke depan penelitian kita bisa lebih bervariasi seperti itu. Terima kasih Bu Amanda, Bu Disti, selamat berwebinar Bapak Ibu semua dan mungkin mahasiswa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, Bu Mun. Saya meniru Bu Mun, jadi nanti yang menanya dipilih kemudian dapat hadiah berupa buku monograf. Ikutan Bu Mun seperti Alhamdulillah, bulan lalu. iya. Iya, harus itu. Ya baik, mohon izin saya share. Ini berasa kayak ujian terbuka saya ini. Iya, benar kan? Nanti Bu Latihan Disti akan postdoc, merasakan juga. Ntar. Latihan postdoc. Postdoc ya. Jadi ini PowerPoint-nya saya gunakan yang kemarin saja. Ya. Apakah sudah terlihat? Oke, jelas. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih. Jadi disertasi saya kemarin itu berjudul Model Kepemimpinan Kepala Daerah sebagai Agen Perubahan. Studi kasusnya adalah pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada periode 2008 sampai 2018. Ini adalah periode yang sudah lewat karena si Pak Yoto ini sudah dua periode dan yang sekarang sudah diganti oleh orang lain. Berikut nama promotor dan kopromotor saya. Jadi kalau kita kan saya dulu diajarinya bahwa kalau kita ngomongin penelitian itu pendahuluannya itu adalah masalahnya apa gitu. Nah, ternyata mencari-cari masalah itu juga tidak mudah. Kebetulan ketika tahun 2017 itu saya membaca Tempo, itu ada kepala daerah terbaik 2016. Jadi Tempo memilih 10 kepala daerah terbaik versi mereka itu dengan syarat macam-macam termasuk yang diangkat adalah bebas korupsi dan punya inovasi. Nah, ketika saya membaca artikel tersebut, saya tuh gumun gitu ya. Kok cuma 10 sih kepala daerah yang bebas korupsi dan punya inovasi, yang lainnya tuh kemana gitu. Dan kenapa tidak muncul? Segitu sulitnyakah mencari kepala daerah yang bebas korupsi dan punya inovasi? Kemudian saya kaitkan dengan materi manajemen perubahan, yaitu adalah change agent. Nah, berarti kalau punya inovasi kan si kepala daerahnya itu haruslah merupakan seorang agen perubahan. Waktu saya mengajukan judul tersebut, ya sama sih, ada juga yang kemudian framing gitu ya, agen perubahan itu apa? Agen LPG atau apa gitu, itu dibulinya macam-macam gitu.
Nah, di sisi lain ini saya kan mulainya 2017 nih mulai mencari masalah ini. Nah, 2015 itu saya kebetulan diajak oleh penerbit buku Mizan untuk bikin buku mengenai Suyoto, Bupati Bojonegoro saat itu 2015. Jadi saya sudah ke sana, sudah wawancara, sudah ketemu dengan banyak orang, sudah foto-foto. Nah, kemudian bukunya tidak jadi karena sponsornya mundur dan sebagainya. Tapi kan bahan itu sudah punya, saya sudah punya. Jadi saya bilang waktu itu, ketika saya mengajukan usul kepada promotor, saya bilang ini sayang banget kalau tidak diteruskan gitu. Karena ini bahannya sudah banyak dan ini sudah cocok dengan jadi intinya kalau kita menghadapi promotor itu kayaknya kan pede-pedean aja gitu ya, meyakinkan beliau bahwa ini memang layak untuk diteliti. Kemudian saya sampaikan juga bahwa di Bojonegoro itu sudah sejarahnya tuh miskin bahkan sudah ada bukunya ini yang bukunya ditulis oleh CLM Penders ini dia itu daerah yang 10 termiskin di Jawa Timur gitu. Dan sekarang sudah keluar. Jadi kan menarik sebenarnya bagaimana si Bupati Suyoto ini kemudian membawa perubahan bagi daerahnya. Selesai dari situ sudah temanya disetujui. Promotor saya waktu itu Prof. Dedi, dia setuju karena dia orang kualitatif juga. Tapi co-promotornya yang Prof. Tuti itu kelamaan kalau pakai kualitatif gitu, kuantitatif aja gitu. Jadi antara promotor sama co-promotor nggak sejalan lah gitu. Jadi ada waktu saya harus membujuk co-promotor saya itu bahwa Bu ini pantasnya kualitatif Bu gitu. Bu saya sudah S1 S2 kuantitatif masa S3 saya kuantitatif lagi tolonglah Bu izinkan. Jadi ada masanya saya harus membujuk co-promotor saya. Nah, kemudian disetujuilah. Waktu itu saya mengajukannya 3 daerahnya Bojonegoro, Surabaya, sama Banyuwangi. Tiga-tiganya itu masuk ke dalam 10 kepala daerah terbaik. Tapi disitulah promotor saya bilang, kamu kapan mau selesainya? Kalau mau 3 gitu, udah 1 aja pilih. Nah, saya akhirnya memilih Bupati Bojonegoro karena bahannya sudah ada dan orangnya sudah bersedia untuk saya wawancara. Jadi kesediaan narasumber, kalau dalam kualitatif itu namanya informan, itu juga sangat penting. Nah, ini masalah berikutnya. Kok masalah? Iya, karena di UNJ itu kita diajarin bahwa yang namanya penelitian kualitatif itu harus ada fokus dan subfokus. Sayangnya saya cari di berbagai buku yang diberikan oleh dosen medlitnya sendiri. Itu metode penelitian kualitatif nggak ada yang ngomongin fokus subfokus. Jadi saya kesulitan menentukan fokusnya itu apa. Dan co-promotor saya yang orang kuantitatif tidak membantu dalam hal ini kan. Itu mungkin dia nyukurin gitu, makanya kan kuanti aja. gitu kan. Karena saya kesulitan di sini. Agak lama nih menentukan fokus di uyel-uyel sama promotor dan sebagainya. Akhirnya terbentuklah 3 subfokus ini yang kemudian menjadi pertanyaan penelitian saya. Bagaimana sih terbentuknya agen perubahan di Bojonegoro? Kemudian peran pemimpinnya apa? Dan yang ketiga, bagaimana Bojonegoro melakukan perubahan? Ini dari arahan dari promotor saya waktu itu. Pakai konsepnya New Public Management katanya gitu. Jadi kita carilah hal-hal yang terkait dengan New Public Management. Kemudian karena kita ngomong soal agen perubahan, ini adalah teori agen perubahan. Ini kalau kita lihat teorinya, yang namanya agen perubahan, definisinya banyak banget, karakteristiknya banyak banget, keterampilan juga banyak banget. Saya kalau ngajar manajemen perubahan pada bagian sini, selalu saya godain mahasiswa saya bilang, ini kalau ada orang yang sesempurna ini, jangan jadi agen perubahan lah, kita jadiin pasangan hidup aja gitu. Karena sudah sangat sempurna dan sangat, ya udahlah, lengkap banget gitu. Ngapain jadi agen perubahan, kan begitu. Tinjauan pusaka juga meliputi kepemimpinan. Nah, ini masalah berikutnya, metodologi. Ternyata yang namanya penelitian kualitatif itu bukan metodologi kalau menurut penguji saya. Jadi kita mulai dari paradigmanya konstruktivisme, metodologinya induktif dengan pendekatan kualitatif, jenisnya studi kasus. Ini berantemnya panjang lebar. Tadinya saya maunya jenis penelitiannya adalah fenomenologi karena menurut saya perubahan yang terjadi di Bojonegoro itu adalah fenomena. Nah, ini tampaknya para peneliti kualitatif juga masih banyak tidak sepaham nih dalam hal ini. Cuman karena penguji saya bilang kalau yang begini studi kasus ya sudah lah ya gitu. Masa mau saya ke fenomenologi nanti kan nggak lulus gitu. Jadi akhirnya setelah seminar hasil ini baru berubah jadi studi kasus. Tadinya sampai seminar hasil masih fenomenologi.
saya melakukan penelitiannya bulan Juni sampai November 2021. Ini apa namanya, pandemi membawa berkah gitu karena saya akhirnya punya kesempatan untuk segala macam dan melalui Zoom. Semua wawancara saya lakukan melalui Zoom. Tidak ada yang ketemu langsung. Dengan informan 9 orang dan triangulasinya saya ambil 2 orang. Kemudian bulan November saya datang ke Bojonegoro ketika sudah tidak terlalu parah pandeminya, saya datang ke Bojonegoro hanya untuk sebenarnya hanya untuk mencari data di kearsipannya kabupaten, tapi ternyata itu juga tidak ada. Jadi ketika meneliti ini saya baru sadar banget bahwa orang Indonesia itu sangat sangat lemah dalam hal arsip dan dokumentasi. Apa namanya, setaraf kabupaten bisa tidak punya apa namanya, data, itu menurut saya agak serem juga gitu. Nah, kemudian akhirnya saya ngambil apa, dokumen dan foto yang saya temukan di berita, termasuk yang ada di Kompas misalnya mengenai Bojonegoro. Jadi kita apa namanya, ke pusat penelitian dan pengembangannya Kompas. Nah, dari 3 pertanyaan tadi itu masing-masing keluar ketika kita melakukan wawancara itu kan sebenarnya ngomongnya kemana-mana gitu. Kita tanya ini, nggak ada jawabannya yang langsung di situ gitu kan, pasti kemana-mana dulu. Nah, disitulah perannya kita melakukan transkrip, kemudian kita apa namanya, apa ya, kalau bahasa saya tuh merenung gitu, merenungkan ini dikelompokkan kemana gitu. Jadi dari jawaban yang berjam-jam itu wawancara, dari transkrip yang berlembar-lembar itu, kemudian kita harus mengerucutkan ke dalam tema-tema besarnya ini ngomongin apa gitu. Nah itu saya menggunakan NVivo, walaupun teman saya mengatakan lebih gampang pakai Atlas TI, atlas.ti katanya. Tapi karena saya waktu itu kebetulan dikasih infonya NVivo dan saya berhasil kontak orangnya dan bisa ngajarin saya, jadi akhirnya saya pakai NVivo. Dan memang nggak mudah juga karena NVivo itu berbayar. Dan saya menggunakan NVivo yang untuk mahasiswa dengan menggunakan apa, email mahasiswanya UNJ itu dapat diskon, jadi hanya berapa ya kalau nggak salah 800.000 setahun. Jadi benar-benar ketika langganan sampai 1 tahun itu benar-benar saya pakai untuk total penelitian karena NVivo-nya akan habis setelah itu. Jadi keluarlah ini untuk pertanyaan pertama yang bagaimana pembentukan agen perubahan ada 4 tema. Yang kedua tentang kepemimpinan ada 9 tema. Dan yang ketiga cara melakukan perubahan ada 10 tema. Nah ini tema-temanya. Bagaimana pembentukan agen perubahan adalah mau belajar, ini sesuai urutan dari yang paling banyak. Mau belajar, ada pembagian wewenang, kemudian mau menjadi lebih bersih, lebih baik, dan memberi kesempatan kepada generasi muda. Jadi hasil NVivo-nya nanti seperti ini. Kelihatan dari setelah kita kelompok-kelompokkan tuh mana yang paling banyak. Oh, kalau ini kepotong ya. Ini mau belajar berapa ya? 90-an kalau nggak salah. Itu. Kemudian yang kedua ada pembagian wewenang, yang ketiga menjadi lebih bersih, lebih baik, yang keempat generasi muda. Sama, yang kedua, pertanyaan kedua tentang implementasi kepemimpinan lebih banyak lagi ternyata yang disampaikan, pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh para informan. Ini ada 9. Ini. Yang paling besar adalah mencari solusi dan terobosan. Nanti akan saya jelaskan ketika sampai di model. Yang ketiga adalah bagaimana cara melakukan perubahan. Ini juga ada 10 cara menurut hasil semua wawancara. Nih, yang paling banyak, sama pemberdayaan masyarakat sama komunikasi paling banyak. Nah ini setelah ujian tertutup ya kalau nggak salah. Setelah seminar hasil. Silakan Bu Amanda katanya bikin model dari hasil penelitiannya. Waduh, model ini apa? Ini papan tulis saya plototin gitu nggak keluar-keluar. Tapi kemudian idenya muncul karena kembali kepada pertanyaan awal. Saya kan S3-nya UNJ itu kan MSDM. Jadi apa SDM yang mau kamu angkat di sini gitu. Akhirnya saya menekan dari pertamanya sebenarnya di sini, dari agen perubahannya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada 4 topik, 4 tema dalam kita ngomongin agen perubahan. Nah, kemudian saya bagi 2. Ternyata untuk agen perubahan itu harus ada dorongan internal dulu, jadi dari orangnya.
mau belajar dan mau menjadi lebih baik. Ini nomornya sesuai urutannya tadi. Nomor 1 yang paling banyak, kemudian ini nomor 4 yang paling sedikit. Tapi intinya adalah dua-duanya ini harus ada. Ada dari internal, dari orangnya sendiri, ada dari eksternal, yaitu dari lingkungannya. Kalau orangnya sudah mau belajar, sudah mau menjadi lebih baik, itu tapi tidak diberikan peran oleh atasannya, tidak diberikan wewenang, tugas yang penting gitu kan. Kalau kita bicara PNS, biasanya kan yang baru-baru, yang muda-muda itu cuman jadi, ya gitu deh ya, bagian yang dibully-bully, bagian yang di bawah gitu kan. Padahal mereka sebenarnya punya potensi, apalagi kalau kita ngomong agen perubahan, masa depan adalah punya mereka yang muda, karena mereka lah nanti yang akan berada di situ ketika masa sudah berganti. Jadi harus diberi kesempatan untuk maju dengan memberi perhatian. Nah, dari sini kemudian saya mengatakan bahwa jadi apa yang terjadi di Bojonegoro dengan adanya kondisi internal dan eksternal seperti itu? Ternyata yang berhasil saya kaitkan adalah Pemkab Bojonegoro sudah berubah menjadi learning organization dari sebuah organisasi yang birokrat tadinya, kemudian dia menjadi organisasi yang organisasi pembelajar. Apa yang dipelajari? Macam-macam. Mereka tuh berbagi pengetahuan, berbagi nilai. Pengetahuannya begini. Orang Bojonegoro itu sudah sangat tahu bahwa akan ada banjir dan ada kekeringan ganti-gantian tiap tahun. Sampai mereka itu punya guyonan kalau kalau musim hujan nggak bisa duduk karena banjir, kalau musim kering itu nggak bisa cebok karena nggak ada air. Itu menjadi guyonan tanpa mereka tahu bahwa banjir itu bisa loh bisa loh dihindari kerugiannya gitu. Jadi pada saat itu sebelum ada Kang Yoto itu bahkan mereka tidak tahu bahwa banjir itu ada datanya. Kan Bojonegoro gini dari barat ke timur itu Bengawan Solo larinya barat ke timur. Jadi sebenarnya sudah ada perhitungannya kalau di barat sekian senti itu nyampe ke timur kapan, nyampe ke tengah yang paling dalam itu kapan. Itu sebenarnya ada. Cuman itu tidak dibagi. Orang Balai Besar Bengawan Solo menyimpan itu sendiri, tidak dibagikan ke Pemkab. Orang Pemkab ya kalau udah banjir ya udah kabur semuanya, masing-masing menyelamatkan diri. Nah, setelah mereka sharing knowledge, orang Bengawan Solo akan memberitahu kepada Pemkab, ini udah sekian ketinggiannya, dalam waktu beberapa menit dia akan masuk ke kota misalnya. Nah, Pemkab juga tidak menyimpan informasi begitu saja, mereka langsung sharing kepada semua camat. Siapkan orang-orangnya pada ketinggian sekian, tanggul mesti dimulai ditutup, ketinggian sekian, rumah mesti ditutup pasir, ketinggian sekian harus pergi semuanya. Jangan ada yang di rumah. Kenapa? Nanti banjirnya akan memakan korban jiwa. Jadi sharing-sharing seperti itu juga menjadi penting dalam learning organization. Baru kemudian termasuk yang disampaikan sini adalah mengakui bahwa orang Bojonegoro itu menurut Kang Yoto punya ada kondisi yang namanya 6 setan. Salah satunya adalah mental peminta-minta. Kok mental peminta? Iya, kalau udah banjir kemudian minta ditolongin. Tidak punya daya upaya untuk menyelamatkan diri sendiri. Padahal yang paling penting adalah dia harus bisa menyelamatkan dirinya sendiri, baru dia bisa menyelamatkan lingkungan dan semuanya dan yang lebih luas lagi. Gitu. Nah, kemudian ada sharing values. Values misalnya apa? Orang-orang PNS yang tadinya kayak raja gitu, nah itu dikembalikan kepada kitohnya bahwa dia itu harusnya melayani masyarakat, bukan dia yang dilayani masyarakat. Nilai-nilai yang sudah ada, nilai-nilai birokrasi yang sudah terlanjur lama di PNS itu kemudian diganti, melayani, mencerahkan segala macam, itu tugasnya PNS. Jadi jangan kemudian kamu yang minta dihormati segala macam. Termasuk masalah transparansi. Transparansinya apa? Uang pasti. Karena apa? Karena bupati sebelum Kang Yoto itu masuk penjara karena korupsi. Bupati dan sekdanya sekaligus. Jadi ketika berpindah ke kepemimpinannya Kang Yoto, satu, Kang Yoto bawa utang, harus membayar utang dari bupati yang korupsi sebelumnya itu. Yang kedua, kepercayaan masyarakatnya ambles. Kenapa? Karena uang yang selama ini ada ternyata dikorupsi. Jadi salah satu caranya adalah dengan melakukan transparansi. Dana desa itu dikasih sampai 2 miliar, kemudian dikemanain. Itu setiap desa harus punya laporannya dipasang di balai desa.
Ada satu video yang saya tonton, eh, apa namanya, masyarakat di salah satu desa itu dia komplain, jalan desa saya jelek gitu. Dibalikin lagi sama pemerintah, apa sama Kang Yoto. Lah kan duitnya ada di tempatmu. Kenapa kok jalannya masih jelek gitu kan? Sementara si masyarakat itu menyalahkan Pemkab. Dibalikin, coba dilihat lagi duitnya ada sekian loh. Kalau misalnya nggak cukup, jangan-jangan itu salah pengelolaannya. Dan ternyata memang benar, ada yang bermain di situ. Tapi intinya dengan transparansi, termasuk dengan membuka gajinya bupati berapa, gaji staf berapa, termasuk dengan membuka kesempatan untuk berkomunikasi langsung, semua pejabat harus memberikan nomor handphonenya kepada masyarakat. Dan itu bukan main stresnya kalau menurut narasumber yang saya wawancara, itu saking terbukanya, saking masyarakat menikmati terbukanya kesempatan untuk ngadu gitu ya, untuk ngelapor, kambing hilang dilaporin, suami nggak pulang dilaporin, gitu semuanya jadi mereka merasa boleh gitu. Dan itu membuat Pemkabnya jadi agak-agak stres juga gitu. Lucu nih ketika bicara soal transparansi. Nah, dengan sharing segala macam itu, maka kembali lagi kaitannya kepada materi kuliah kita selama ini adalah knowledge management. Semuanya dikelola, data dikelola, kemudian pengetahuan dikelola, bagaimana disebarluaskan, bagaimana di apa namanya, di diajarkan kepada orang lain. Kayak yang tadi yang saya bilang yang masyarakat yang ngadu itu bahwa jalan desanya berantakan, itu kan sebenarnya adalah bagian dari externalization gitu, bahwa apa yang dia punya itu sebenarnya ada di situ. Cuman dia nggak pernah pakai, jadi harus diajarin bagaimana caranya memahami transparansi keuangan yang harus dilakukan di setiap desa. Dari tengah ini kemudian baru saya mundur ke belakang. Terjadinya agen perubahan dengan learning organization dan knowledge management di Pemkab Bojonegoro tidak mungkin ada kalau tidak punya kepemimpinan yang seperti karakteristik itu. Nah, karakteristik yang pertama ini adalah mencari solusi. Ini unik karena setelah saya pelajari kembali, kenapa mencari solusi? Karena masyarakatnya itu sudah terlalu lama dalam kesulitan. Mereka butuh pemimpin yang bisa ngasih tahu loh, ini ada jalan keluarnya loh. Ini ada solusinya loh. Nah, untuk itu makanya dia butuh pemimpin yang bisa mencari solusi. Jadi makanya model pengaduan itu sangat tepat karena semua hal diadukan, baru kemudian Pemkab dalam hari ini Bupati mencarikan solusi gitu. Termasuk tidak berjarak. Kalau misalnya berjarak nggak mungkin lah orang mau ngadu gitu kan. Nggak mungkin orang akan terbuka kalau ada jarak antara PNS-nya kabupaten dengan masyarakat. Itu saya pernah waktu tahun 2015 itu ketika Kang Yoto masih menjadi bupati, saya wawancara ke sana, itu saya dibawa nyebrang dari Pendopo, ngelewatin alun-alun ke Pecel Madiun yang ada di seberangnya aja. Itu sepanjang nyebrangin alun-alun itu, mungkin ada kali 50 orang yang salaman, minta foto, dan itu dilayani semuanya oleh Kang Yoto. Tidak berjarak. Dan ini ada beberapa yang lainnya lagi, nanti bisa gali lebih lanjut. Nah, baru dari situ setelah dengan pemimpin yang seperti ini, organisasinya berubah menjadi learning organization, barulah bisa melakukan perubahan. Tapi ini juga nggak semata-mata langsung melakukan perubahan. Dari apa tema-tema yang muncul, saya cari lagi ternyata yang paling mendasar adalah harus paham dulu budayanya gimana, kebiasaannya gimana, kondisi awalnya gimana, itu harus disadari dulu. Misalnya kondisinya banjir, ya udah harus diterima dulu. Kondisinya kekeringan ya harus diterima dulu gitu loh. Baru kemudian bisa menemukan solusinya. Kalau kita denial atau justru kalau masyarakatnya ya udahlah terima aja sebagai nasib, ya tidak akan terjadi perubahan. Apalagi ini konon ini sih masih dispute ya sebenarnya. Katanya tuh orang Bojonegoro tuh keturunan Samin, itu masyarakat yang agak-agak gimana gitu kan ya. Nah, ya berarti memang harus mengikuti kondisi yang seperti ini. Dan kemudian misalnya untuk menjadi dekat dengan masyarakat itu ada kesenian tayub yang dalam konteks kalau kita bicara soal agama atau apa, mungkin agak terlarang ini ya, tapi karena masyarakatnya memang mengertinya melalui kesenian tayub, ya berarti si Pemkab, si Kang Yotonya itu juga harus bisa masuk ke tayub. Jadi Kang Yoto itu orang Muhammadiyah.
Kemudian ketika dia mencoba untuk bergaul dengan masyarakat Tayub, ibunya komentarnya gini, Kang Yoto itu wes gendeng ta katanya gitu. Ya apa Yoto itu udah gila kan katanya gitu. Kok dari santri kok jadi Tayuban katanya gitu. Tapi itu sebenarnya merupakan salah satu cara supaya dia bisa masuk ke dalam masyarakat yang cara berpikirnya ya Tayub gitu loh. Nah, baru setelah paham ini kita bisa naik ke yang atas. Mulai dengan kalau sudah paham budaya segala macam kita baru bisa berkomunikasi, kemudian bisa melakukan kegiatan sesuai dengan profesi, dapat rasa percaya, bisa bertanggung jawab secara finansial, bisa melakukan pengaturan-pengaturan dan bisa apa namanya orang tuh mau mengikuti kalau kita memberikan contoh. Demikian kata para narasumber. Baru dari situlah muncul yang atas, pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat itu mau bersinergi, dan pemerintah itu hanya menjadi mediator. Pemberdayaan masyarakat ini misalnya gini, tadi saya sudah bilang bahwa kepemimpinan Kang Yoto itu dibebani utang dari bupati yang sebelumnya. Otomatis anggarannya setiap tahun terpotong untuk bayar utang. Nah, ketika mau membangun embung, itu nih yang saya tulis itu. Ketika mau membangun embung, kan harus punya tanah. Nggak ada uang buat beli tanah. Tapi karena sudah sampai di sini nih, sudah apa namanya, sudah ada rasa percaya dari masyarakat, yang ada adalah masyarakat memberikan tanahnya. Ini tanah saya pakai buat embung. Jadi merupakan kolaborasi, tanahnya punya masyarakat, yang bangun, yang punya alat pemerintah kabupaten. Jadi masyarakat lebih berdaya karena apa? Karena dia mau menyumbangkan tanahnya untuk kepentingan bersama. Kemudian pemerintah menjadi mediator. Masyarakatnya tuh ngomong sendiri, Pak, saya di sini punya apa namanya, punya punya kesenian apa, punya kerajinan apa gitu. Saya mau minta dilatih oleh Bekraf, maka pemerintah kabupaten itulah yang punya koneksi ke Bekraf yang menjadi mediator, komunikasikan ke Bekraf, kemudian Bekraf akhirnya mengirim orang untuk melatih si pengrajin di Bojonegoro itu. Jadi akhirnya terjadi sinergi antara masyarakat dengan pemerintah. Ini terobosan saya ceritakan sedikit aja transparansi tadi sudah. Dialog publik ini adalah setiap hari Jumat, pendopo itu dibuka, masyarakat boleh datang. Nggak usah berpakaian rapi, kalau masyarakatnya petani, nyeker ya silakan. Yang penting di situ di dialog publik itu masyarakat boleh menanyakan apapun, boleh melaporkan apapun. Dan di situ Pemkab tidak boleh mengatakan bukan tanggung jawab dia. Misalnya gini, ada galian Telkom katanya, tidak udah seminggu nggak ditutup. Kemudian di dalam dialog publik masyarakatnya komplain, pemerintah kabupaten nggak boleh bilang oh itu galiannya Telkom, nggak boleh. Jadi harus diambil masalah itu ditutup galiannya oleh Pemkab, nanti Pemkab lah yang akan ngomong sama Telkom, kok galianmu nggak ditutup, ini kemarin saya yang nutup, anggarannya sekian, dan jadi intinya adalah dengan dialog publik itu masyarakat tahu kemana harus melaporkan dan pemerintah tahu bagaimana menjadi mediator yang tepat. Nah, kemudian perbaikan infrastruktur. Manajemen review ini adalah setiap hari Jumat pagi, kalau dialog publik Jumat siang. Manajemen review itu Jumat pagi, itu kepala dinas itu berkumpul dan saling berbagi progres, termasuk juga ada masalah. Jadi di situ tidak boleh kepala dinas tidak terkoneksi dengan dinas yang lain. Jadi itu ada kayak ininya sistemnya. Dinas yang ini sudah selesai, selanjutnya adalah dinas yang ini. Itu ada kebaca gitu di sistemnya, mana yang belum melakukan, mana yang sudah sedang dilakukan, dan mana yang sudah selesai. Dan itu dilaporkan ke masyarakat. Kalau masyarakat bilang belum selesai, di sebelah mana belum selesainya? Karena apa namanya, yang dilihat masyarakat kadang berbeda dengan yang dilihat Pemkab. Tapi itu menjadi satu kontrol. Udah sih itu dari saya. Ini luaran-luarannya kemarin, termasuk ini buku. Nah, kesimpulannya adalah untuk menjadi sebuah learning organization memang harus disediakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Tadi kalau yang PNS senior itu yang tadinya katanya tidak mau belajar, bahkan sangat terancam dengan yang muda-muda yang pintar. Nah, bagaimana caranya? Ternyata caranya gampang aja. Jangan diantem, tapi didorong gitu. Kamu nggak bisa, oke. Kalau gitu, ini ya saya kasih yang muda ini ya, dia bisa. Jadi nanti kamu nggak disalahin kalau nggak bisa gitu. Jadi si senior itu ditempelin sama junior yang pintar gitu.
Nah, jadi ketika maju bareng-bareng, si seniornya kan nggak usah presentasi, orang dia nggak bisa gitu kan. Nah, dia memberikan kesempatan presentasi kepada si juniornya itu dengan tidak kehilangan muka gitu. Tidak kehilangan muka karena apa? Karena memang sudah dibilangin ini tandemnya ini. Gitu. Dan ketika si anak si generasi mudanya ini muncul dan bagus, semua orang juga melihat bahwa oh ini potensi gitu. Dengan demikian si anak muda ini karirnya bisa lebih cepat karena apa? Karena orang sudah melihat sendiri gitu bahwa dia memang bisa. Nah, kemudian yang ini kepemimpinannya tuh karakteristik yang ditemukan di sini mungkin tidak sama dengan kalau terjadi di tempat lain, karena di sini kemarin di Bojonegoro sudah banyak kesulitan, jadi masyarakatnya butuh pemimpin yang bisa memberikan terobosan. Kalau di tempat lain mungkin nggak bisa juga. Bukan terobosan yang diminta, tapi hal yang lain. Jadi makanya ini kemudian Wadir Pasca Sarjana UNJ kemarin bilang, ini silakan diteruskan di tempat lain, di kabupaten lain, sehingga modelnya ini bisa dijadikan sebuah model yang lebih umum gitu, bahwa tidak hanya terjadi di Bojonegoro saja. Sudah. Sepertinya demikian. Terima kasih Bu Disti. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan saya. Baik, terima kasih Bu Amanda. Oke, Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan boleh langsung raise hand atau mau tulis di kolom chat nanti saya bacakan. Tapi kalau mau bertanya bisa dimulai dari sekarang sesi bertanya. Pak Hari mungkin mau tanya dulu sama Bu Amanda. Kesempatan buat yang lain dulu aja, Bu Disti. Sebenarnya aku ada mau nanyakan sih, tapi terkait kualitatif lah untuk mahasiswa-mahasiswa juga di kampus kita. Tapi nanti aja teman-teman dulu deh, baru nanti aku. Boleh. Ada Faro. Baik, sekarang mungkin kalau saya lihat ada Bu Ana. Oke, Bu Ana mungkin mau menggunakan kualitatif juga kali Bu Amanda buat disertasinya nih. Oke, Bu Ana mau nanya langsung atau mau saya bacakan? Saya bacakan aja ya. Ibu tuh. Baik, gini Bu Amanda, dalam menyelesaikan penelitian ini, kendala apa yang sulit gitu dalam menyelesaikan penelitian ini dari awal sampai akhir? Kira-kira apakah kontennya, apakah pencarian datanya, apakah substansi apa yang paling menjadi kendala gitu di dalam menyelesaikan penelitian ini? Silakan Bu Amanda. Mungkin ini berbeda-beda ya Bu Disti ya. Maksudnya gini, karena saya sudah kenal sama Kang Yoto, sudah punya kontaknya, mungkin itu jadi tidak sudah berkurang tuh salah satu kesulitan tuh. Tapi kalau Bapak Ibu mau penelitian nggak tahu informannya, ya jelas itu sulit juga gitu loh. Gimana? Apalagi kalau kualitatif itu kan kita mesti nanya mendalam kan. Orangnya belum tentu mau cerita banyak, itu juga jadi kendala gitu. Nah, itu kesulitannya kualitatif. Nah, kemudian yang kedua ya karena background saya wartawan, wawancara gampang lah gitu. Tapi buat orang yang tidak terbiasa wawancara itu juga mungkin akan sulit gitu. Menggali menggali semakin dalam itu ketika narasumbernya udah ngomongnya dikit gitu kan. Ya mau nanya apa lagi gitu ya. Kadang kita ngehang juga gitu. Tapi kayaknya belum tuntas, belum selesai gitu. Itu agak menjadi kendala juga, tapi ya itu kebetulan background saya sudah terbiasa. Nah, yang kalau secara umum yang paling sulit adalah ketika sudah jadi transkrip, segitu banyak transkrip, berlembar-lembar, bertumpuk-tumpuk, itu mau bacanya aja pusing. Ngelihatnya aja migrain saya udah. Karena memang harus dibaca ya, karena kan kayaknya membutuhkan pendalaman ya, pendalaman atas suatu kasus atau fenomena gitu kan. Jadi memang harus dibaca banget ya Bu Amanda ya. Betul, jadi harus dibaca dan distabiloin, ini ngomongin ini. Kemudian di stabilonya itu kita kumpulin. Oh, ini oke, ini temanya tentang membutuhkan terobosan. Ketemu lagi yang lain. Oh, ini temanya yang ngumpulin tema itu tanpa in vivo sih ya pingsan sih kalau menurut saya sih. Gitu.
Oke, baik. Bu Ana, sudah menjawab belum? Atau mau ada yang ditanyakan lagi? Atau masih belum puas dengan jawaban Bu Amanda? Terima kasih Bu Disti, karena mungkin Bu Amanda udah biasa kali ya, makanya kendala-kendala atau hal-hal yang sulit itu bisa diatasi sama Bu Amanda. Oke Bu Amanda, sip, terima kasih. Berarti Jangan jadi ya, nggak sebenarnya mau Bu kualitatif loh ya. Disti, Bu tergantung tiap Amanda, orang ya. nanya dikit dong. Boleh. Silakan Pak Rifsyah. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Amanda. Tadi saya mendengar cerita dari Bu Amanda, ternyata Bupati ini adalah Bupati yang sudah selesai masa jabatannya. Sementara prinsip kualitatif itu kan kalau bisa partisipatif, kita ada di dalamnya, kita bisa melihat dia dari sisi baik itu wawancara mendalam dengan teknik probingnya yang tadi Bu Amanda bilang bahwa teknik probing ini kalau untuk orang wartawan biasalah dari satu pertanyaan itu nggak akan masuk pertanyaan lain dulu, bisa digali sampai kemudian tidak ada pertanyaan lain baru masuk pertanyaan lain. Permasalahannya itu adalah satu hal yang sudah lewat. Kemudian Ibu Amanda melakukan penelitian itu. Itu gimana ya Bu untuk mendapatkan teknik hasil pengamatannya, karena dalam kualitatif kan ada dua ya Bu, pengamatan kemudian wawancara. Mungkin ada yang bisa dijelaskan mengenai hal ini Bu, sehingga karena saya melihat kan Pak Karyoto sudah selesai, Ibu baru melakukan penelitian berkaitan dengan kualitatif ini. Itu aja mungkin Bu. Makasih. Oke, jadi sebelum dijawab Bu Amanda, mungkin yang lain tolong diperhatikan diskusinya karena ini dari penanya dan yang ditanyakan ini adalah masing-masing background-nya jurnalis ya. Baik, silakan. Ya, ya betul Pak Arief. Memang sebenarnya tadi yang saya bilang pada tahun 2015 saya sudah ke sana dulu. Ketika dia masih menjadi bupati, saya sudah ke sana dulu. Saya sudah wawancara. Jadi datanya ada. Data ketika dia masih menjadi bupati ada. Data saya juga sudah mengobservasi ketika dia masih menjadi bupati itu ada semua. Video, rekam foto itu ada. Jadi tidak putus di situ. Jadi bukan setelah dia selesai saya baru mulai, enggak. Tapi saya sudah pernah di tahun 2015. Nah, sebenarnya ada kelebihan lain, ada kelebihan lain ketika sudah selesai. Itu adalah karena buktinya udah jelas. Buktinya sudah menunjukkan bahwa ketika tahun 2018 angka kemiskinannya sudah turun. Ketika tahun 2018 itu infrastruktur yang terbangun sudah jadi, gitu, sudah ditunjukkan bahwa perubahannya sudah terjadi. Jadi memang yang disebutkan Pak Arief itu benar dan itu saling melengkapi antara data saya tahun 2015 dengan data yang saya ambil setelah dia selesai, itu saling melengkapi dan semua narasumbernya itu adalah semua informannya itu adalah orang-orang yang terlibat pada masa dia menjadi bupati. Gitu. Jadi tetap dipegang itunya, bukan sembarang orang, bukan orang kan kalau kualitatif itu kan purposive sampling ya. Jadi kita ketika ambil samplingnya itu kita sudah harus tahu kenapa dia kita pilih gitu loh. Orang ini kita pilih karena waktu itu dia terlibat dengan kegiatan perbaikan ini misalnya. Dan modelnya kan snowball. Jadi semuanya dimulai dari Kang Yoto. Begitu Kang Yoto bilang waktu itu saya begini dengan si X gitu. Nah, si X kita kejar gitu. Ya, dicek ya Bu ya. Cek Itu saya silang, ya. ini dengan si Y, nah si Y yang kita kejar gitu. Jadi modelnya begitu. Berapa Semoga lama tuh Bu? mendukung. Lumayan ngos-ngosan, berarti kan Ibu mendapatkan data observasinya tahun 2015 ya Bu. Baru Ibu olah lagi, Ibu berikan cek silang dengan orang-orang informan-informan ini berdasarkan apa yang dikatakan Kang Yoto itu baru dijalankan. Tapi hebatnya berarti Ibu informasinya lengkap sekali karena itu tahun 2015. Makanya tadi saya tanyakan ini 2015 dilakukan penelitian tahun sekian. Kalau itu nggak ada, itu kan berarti hasil observasinya udah ada lengkap, tinggal membawa. Jadi kalau tadi Ibu bilang ya, kalau dalam kualitas kan dibilang bahwa seorang peneliti kualitatif itu seperti membawa bertruk-truk data, kemudian nanti dia memilah kembali. Nah, tapi Ibu udah truk untuk yang pengamatan ternyata sudah Ibu lakukan. Ibu tinggal melakukan cek silang terhadap hasil pengamatan tahun 2015 itu ya Bu ya. Berarti begitu ya Bu ya? Betul. Datanya banyak banget 2015 karena waktu itu kan mau bikin buku ya. Jadi saya udah wawancara sekian banyak orang dan beberapa yang memang saya tanyakan lagi di dalam disertasi saya. Dan November 2021 tuh saya datang ke sana untuk cross check kondisinya terakhir seperti apa. Jadi ya benar Pak Arief bilang itu kita cek silang gitu kan apa yang terjadi setelah tapi memang berarti betul curang ya Bu ya. 2015. Udah punya data duluan.
Saya tadi tergobok, wah ini gimana caranya? Nah, itu curang Bu, namanya 2015 Ibu udah lengkap semua, tinggal mencek silang kembali di tahun yang, dan paling bagus, betul saya lihat bagus sekali. Saya juga baru terpikir jadinya bahwa sebenarnya baik seperti itu kita lakukan penelitian, kemudian nanti baru setelah mereka berakhir kita tanyakan semua hal karena sudah ada buktinya ya Bu ya. Cuma itu kalau betul-betul dilakukan oleh dengan sengaja, dananya banyak Ibu. Dananya banyak sekali tuh. Komentarnya Pak Arief itu sama dengan komentar kopromotor saya. Dia bilang gini, pantesan cepat udah punya data. Curang namanya Bunda. Tapi saya tadi aja terbuka jadinya saya sempat bertanya gitu loh. Ini Karyoto tahun 2016 kenapa ditanya tahun sekian? Itu bagaimana mengenai validitasnya segala macam. Ya mungkin itu aja Bu. Tapi kan Ibu juga sudah lakukan triangulasi dan sebagainya berkaitan dengan itu. Jadi aman Bu, saya lihat kalau dengan penjelasan Ibu itu keren, saya bilang. Bolehlah saya mungkin dikasih linknya buat melihat apa yang Ibu lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang Pak Arief sampaikan itu memang ini loh, triangulasinya itu yang agak-agak, karena triangulasi itu kan nanti yang menentukan itu valid apa enggak gitu. Jadi pemilihan orang untuk triangulasinya juga PR itu. Saya mengambilnya satu orang yang memang orang Bojonegoro dan satu orang di luar Bojonegoro tapi pernah kerja di sana, sehingga itu bisa menjadi bisa membuat data data yang saya punya itu jadi valid gitu. Kalau dapatnya orang yang salah ya mungkin jadi nggak valid sih. Benar Pak Arief tadi. Ya. Oke. Bu Amanda kuliah dari tahun 2000 berapa, Bu? Bu ya jangan ditanyain yang itu toh ya. Oh, enggak Bu, tenang. Saya tuh lebih lama. Tenang aja. Bu Amanda berarti Jadi sebenarnya tapi sebelum saya itu kan angkatan 2016 saya itu. 2016. Saya 2006 angkatan 2016, tapi mulai kuliahnya tuh sebenarnya Maret 2017. Jadi bukaan genap. Berarti 2017 terus selesai 2022 ya. Tapi Ibu sudah punya data di tahun 2015. Itu berarti ya. Kayaknya kalau itu sih sepertinya perencanaannya udah matang kalau begitu. Berarti pada saat mau memutuskan untuk sekolah memang sudah tahu apa yang mau diteliti gitu. Karena udah ada bahannya itu, makanya saya bilang curang tadi. Dia mungkin waktu mau kuliah S3 dia udah punya itu. Jadi tinggal dia bawa, tinggal disusun. Tapi bagus Pak, mungkin itu pengembangan. Jadi perencanaan ilmu manajemen lebih matang, lebih sempurna. Kalau saya lihat untuk kualitas lebih sempurna karena dia sudah bawa semua, tinggal susun nanti di akhir dia lakukan cek silangnya. Udah, wah keren. Karena mungkin sudah tahu kalau memang mengarah ke kualitatif, karena kualitatif itu kan nggak cuma setahun 2 tahun, memang harus ada pendalaman atas suatu fenomena atau ternyata sekarang kayak di studi kasus kan akhirnya Mbak. Jadinya memang membutuhkan waktu dan pendalaman yang cukup karena pada saat defense itu bukan sesuatu yang cuman bisa dijawab iya dan tidak aja seperti itu. Jadi Tapi sebenarnya gini, waktu saya kuliah masuk S3 itu saya sama sekali nggak kepikiran. Tapi ketika di semester pertama belajar metodologi itu waktu itu guru dosen saya itu Prof. Jali, dia rektor UNJ waktu itu. Kan kita sudah kenalan kan ya, background-nya apa. Jadi ketika saya memperkenalkan diri bahwa saya itu background-nya wartawan, Prof. Jali itu langsung ngomong gini, Anda harus kualitatif. Itu modal yang sangat, yang tidak semua orang punya. Background Anda sebagai wartawan itu adalah benar-benar modal yang tidak semua orang punya. Anda harus kualitatif, dia bilang itu sama saya. Jadi baru disitulah saya tercerahkan gitu. Oh berarti dapat kesempatan nih gue ngabur dari statistik gitu kan, secara nggak bisa statistik gitu kan. Dapat alasan nih gue gitu kan. Jadi makin membulatkan tekadlah saya bahwa saya tidak mau kuanti. Jadi ketika si kopromotor saya waktu yang awal itu bilang kuanti aja nanti lama, enggak Bu, ini enggak lama. Enggak lama karena ya itu saya sudah punya rencana, saya sudah punya si data-data yang kata Pak Arief itu saya udah punya, dan defense-nya juga memang lebih enak karena udah ngelotok gitu kan, bukan baru penelitian baru saya ngerti, bukan, tapi saya udah mau bikinkan itu jadi buku dan tidak jadi udah muter sendiri di kepala gitu sih. Iya, itu memang
dari sudut pandang Bu Amanda memang ada sesuatu yang Bu Amanda punya dan kita tidak punya, yaitu melihat karena Ibu udah pernah memiliki pengalaman sebagai seorang jurnalis ya. Pak Arief juga pasti seperti itu. Jadi pasti Pak Arief lebih sangat dalam kalau mengerjakan kualitatif, Pak. Boleh dicoba, Pak? Silakan, Pak. Dibimbing ya, Bu? Baik. Dibimbing ke jalan yang agak benar. Iya. Mungkin Apa hari-hari itu tangan hari yang kata. Oke, Pak Hari, silakan Pak Hari. Aduh, seru banget ya. Nah, dia mau Seru, kualitatif seru. nih, dia mau Ini calon kualitatif. pemegang CUIQAR. Silakan, Nah, silakan. jadi seru sih, aku senang banget karena kualitatif juga. Oke, itu sempat juga diskusi dengan Pak Arief Syah karena kan beliau juga basicnya dari wartawan ya Pak, waktu itu yang mahasiswa kita ya Pak. Nah, kebetulan juga ada mahasiswa, jadi enak jadinya. Jadi aku langsung bahas fenomenanya aja deh. Waktu itu ada mahasiswa aku ngebahas tentang, Pak, gimana ya cara menemukan fenomena gitu ya. Sedangkan datanya ini data ini rigid gitu Pak. Rigid itu dalam artian tuh kayaknya privilege, nggak bisa di apa namanya, nggak bisa dikasih orang sembarangan gitu. Terus aku ingat nih dengan kondisi perjalanan aku kan dulu waktu S1 S2 S3 itu memang kesini-sini mazhabnya kebanyakan kuanti ya. Cuman ada namanya bukan dibilang mixed method, tapi ketika menentukan fenomena itu bisa menggunakan wawancara gitu. Sedangkan wawancara itu identik dengan kualitatif misal kayak gitu ya. Padahal sedangkan kan metodologi ada positivism, ada post positivism, ada kadikonstruktism gitu kan. Nah, terus akhirnya aku bilang ke mahasiswa aku, ya udah ketika menemukan fenomena, cari key informantnya, kita wawancara, lalu itu menjadikan data. Nah, pertanyaannya dari aku, apakah itukah sah sebenarnya ketika metodologinya sebenarnya menggunakan kuantitatif, tapi cara menggalinya itu ada sisi kualitatif kayak gitu. Karena itu kan sebenarnya seperti ya kuesioner, wawancara dan segala macam itu sebenarnya adalah masuknya ke data primer. Kalau kita ngebahas tentang metodologi kan sebenarnya data primer. Kalau jurnal itu misalnya kita dihubungkan dengan, oh iya fenomena ini harus dihubungkan dengan jurnal. Itu juga sebenarnya masuknya data sekunder kayak gitu. Nah, apakah itu boleh ya Bu Amanda kalau misalnya ada mix metode kualitatif di dalam fenomenanya, walaupun metodologi yang digunakannya saat mengolah itu menggunakan kuantitatif. Kayak gitu aja sih. Mumpung ada teman-teman mahasiswa juga biar oh pandangannya seperti ini ya gitu. Karena kualitatif ini termasuk yang di kampus kita ini termasuk yang wah ini harus banget nih kita membuka nih kualitatif ini juga salah satu metodologi juga gitu ya. Enggak hanya statistical dan segala macam kayak gitu. Itu aja sih Mbak Amanda. Iya. Nah, ini kayaknya memang ada berbagai mazhab kualitatif yang mesti kita pahami dulu gitu ya. Kalau saya sih diajarinnya tidak susah-susah. Murni. Artinya gini, saya cuman disuruh membedakan antara itu mau narasi, fenomenologi, studi kasus, cuman itu aja. Jadi toh tidak mungkin juga menjadi sebanyak yang lain gitu. Jadi pilihannya cuman itu aja. Mau dibuat narasi. Waktu itu saya ditantanginnya gini, kalau Anda mau ngomongin biografinya Kang Yoto, itu jadinya narasi. Gitu. Tapi kalau Anda mau ngomongin perubahan, itu studi kasus Bojonegoro. Karena mencakup suatu daerah gitu ya, suatu wilayah, yaitu si Bojonegoro itu. Nah, waktu itu saya juga sempat berdebat fenomenologi, karena saya anggap itu fenomena. Bukan ternyata. Jadi itu juga sebuah mazhab yang lain lagi tuh, bahwa itu yang kita anggap sebagai fenomena ternyata tidak gitu loh. Nah, posisi sebagai yang tadi Pak Hari bilang soal kuantitatif, saya rasa kalau untuk riset awalnya sih nggak masalah ya. Untuk menemukan fenomenanya atau untuk menemukan masalahnya pakai kuantitatif sih nggak masalah. Tapi dari situ ke belakang pakai kualitatif biasanya. Jadi akan kembali lagi menjadi kualitatif. Kalau untuk riset awalnya mau disurvei pakai kuanti, mau pakai apa, itu sih menurut saya nggak ada masalah ya. Cuman begitu kita masuk ininya dalam bentuk studi kasus kualitatif, ya udah berarti ke belakangnya kualitatif. Data itu udah nggak dipakai lagi, tapi data itu adalah yang menghasilkan fenomena yang mau kita teliti. Gitu sih.
Kecuali kalau pakainya mix method. Kalau mix method itu di dalamnya tetap ada statistiknya. Yang mana saya nggak berani ngomong karena saya nggak melakukan tuh. Nggak tahu Oke. tuh gimana nge-mixnya, saya nggak tahu juga gitu. Apakah mixnya apakah kuantinya dulu baru kuali atau kualinya dulu kemudian dikuantiin, saya tuh nggak berani ngomong karena nggak mengalaminya. Saya berani ngomong kualitatif ini pun hanya bagian studi kasusnya saja karena sudah terjadi dan sudah diuyel-uyel 7 promotor, 7 profesor, jadi beranilah saya ngomong di sini gitu kan. Oke. Kalau belum diuyel-uyel ya saya nggak berani juga ngomong di sini gitu. Kira-kira Oke. gitu Pak Ari. Oke, on point kok. Aku paham. I see. Ya kan, jadi di Oke. depannya aja untuk menemukan masalah, nggak apa-apa. Oke. Baik. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang mau bertanya terkait dengan penelitian kualitatif atau mungkin yang terkait dari substansi. Silakan teman-teman mahasiswa mungkin mau bertanya. Tapi Bu Amanda, kalau kita sambil nunggu pertanyaan dari yang lain ya, di sini tuh dilihat berarti dari memang perspektif si penulis ya Bu Amanda ya. Jadi apa sih kalau saya lihat dari tadi tuh, pertama kan Bu Amanda lakukan interview kan. Setelah lakukan interview, kemudian setelah itu Bu Amanda muncullah yang namanya tadi pertanyaan tema besarnya ya, tema besarnya, sehingga itu nanti di subkan lagi menjadi pertanyaan penelitian. Baru setelah itu Bu Amanda bikin satu model seperti itu. Nah, jadinya memang cara Ibu menghasilkan suatu pertanyaan penelitian dari hasil interview itu berarti memang 100% dari perspektif si Ibu sendiri, seperti itu ya Bu ya? Boleh ikut baca bantu jawab nggak? Penelitiannya duluan, Mbak. Pertanyaan penelitiannya duluan. Jadi gini, nanti tolong dibantu ya Pak Arif ya. Jadi siap. si penelitian kualitatif itu kan lebih bertujuan untuk menggali, mencari tahu apa sih yang terjadi di Bojonegoro. Kalau kuantitatif itu kan lebih membuktikan bahwa ini ketemu ini jadinya begini gitu. Jadi itu adalah dua pandangan yang berbeda. Kuanti itu membuktikan, makanya pakai angka. Kuali itu menggali, mencari sebabnya. Saya mau mencari tahu kenapa tidak semua orang bisa menjadi kepala daerah yang baik. Salah satunya kan kasusnya di Bojonegoro. Nah, di Bojonegoronya itu, apa yang dilakukan di Bojonegoro sih kok bisa sampai terjadi perubahan. Jadi, dari situlah timbul pertanyaan penelitian. Jadi, pertanyaannya dulu, setelah membaca fenomena atau kasusnya itu, kita mengeluarkan pertanyaan penelitian, apa yang mau kita cari. Jadi, dari gambaran secara umum, baru kita keluarkan si pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitiannya itu merujuk pada teori-teori yang dipakai. Misalnya bagaimana memunculkan agen perubahan, padahal agen perubahan itu teorinya udah banyak. Kok nggak di tempat lain nggak muncul, di Bojonegoro kok muncul, apa sih yang terjadi di Bojonegoro sampai bisa muncul agen perubahan, kan begitu pertanyaannya. Jadi menggali. Nah, memang kalau kuali itu kitanya juga sebagai instrumen. Penelitinya itu instrumen. Jadi kalau kuanti itu kan instrumennya adalah kuesioner, apa-apa gitu kan. Kalau kuali instrumennya orang ini. Orangnya. Ini nih. Betul ya Pak Arif ya? Betul. Ya, yang saya mau sampaikan cuma itu, bahwa instrumen penelitian dalam kualitatif adalah penelitinya. Sehingga semua frame yang sudah masuk di benaknya itulah yang kemudian nanti ditanyakan, dikembangkan, kemudian dikonstruksi kembali menjadi kesimpulan berdasarkan tema atau fokus penelitiannya, Bu. Saya rasa itu tadi lu mau ngomong itu doang, tapi kalau Ibu udah ngomong jadi nggak jadi ngomong. Saling melengkapi. Jadi kalau kuanti kan kita kasih angka gitu, kita kasih bukti gitu kan, ya udah orang mau ngomong apa, orang angkanya begitu gitu kan. Tapi ketika kuali, ya tadi saya bilang itu fenomena, kata penguji saya bukan fenomena, matilah kita. Kenapa dia bilang bukan fenomena? Jadi sempat defense-nya itu memang agak sulit karena itu satu otak gue, satu otak lu gitu loh. Ininya tuh nggak belum tentu nyambung gitu. Oke. Jadi kalau dibantai di kualitatif itu justru lebih sering terjadi. Kenapa? Karena persepsinya orang tidak selalu sama kan, Bu? Ya, baik.
Terima kasih Pak Arif dan Bu Amanda. Di sini ada pertanyaan dari Bu Michelle. Jadi, apakah dalam membuat latar belakang, metode kuantitatif sama kualitatif itu berbeda? Kalaupun berbeda, bedanya itu di mana? Dalam membuat satu latar belakang. Karena saya nggak tahu ya, kalau menurut saya pribadi, dalam menulis suatu artikel ilmiah itu yang paling sulit justru di bab 1, menemukan latar belakang permasalahan. Bukan di bab 2, 3, 4, 5. Jadi ini pertanyaannya agak relevan nih dengan pikiran saya. Kalau misalkan latar belakang pembuatan latar belakang kualitatif dan kuantitatif itu, kalau itu berbeda, bedanya itu di mana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam teknik pengambilan sampel untuk metode kualitatif itu seperti apa tekniknya, gitu ya. Terus kemudian bagaimana dari data Ibu itu bisa dikembangkan jadi snowball sampling. Seperti itu. Itu Bu Amanda. Susah nih Bu Michelle nih pertanyaannya nih. Saya nggak Oke. tahu Bu Amanda, jadi mau belajar ini. Bohong. Enggak beneran. Silakan Bu Amanda. Oke, latar belakang bab 1 nih ya, bab 1 kan ya. Sebenarnya bab 1 itu kan lebih mau mengangkat apa sih yang menarik dari hal ini sehingga perlu diteliti gitu kan ya. Kayaknya sama aja deh di kuanti dengan di kuali, caranya sama. Bagaimana kita menunjukkan bahwa hal itu menarik. Karena kalau kita misalnya bikin proposal gitu kan untuk hibah atau apa kan sebenarnya dibaca bab 1 gitu kan nggak menarik ya udah lewat gitu. Terlepas dari ininya. Jadi kalau menurut saya bab 1-nya tuh nggak terlalu berbeda Bu Michelle. Yang penting kita bisa menunjukkan kenapa itu perlu diteliti. Jadi Kalau bab saya 1 mau nggak tanya berbeda. nih Bu Amanda, biasanya kan di akuntansi gitu kan kebanyakan kuantitatif. Di mana biasanya dalam latar belakang itu awalnya itu yang dijelaskan masalahnya dulu. Iya kan? Masalahnya tuh apa? Dari variabel Y-nya itu. Tapi kalau kualitatif itu, kira-kira yang dicari itu apanya dulu ya? Kok jadi minum Bu Amanda? Jadinya sorry. Jadi kayak gitu ya. Jadi biasanya kalau kuantitatif itu kan masalahnya dulu. Saya juga agak bingung nih antara induktif, deduktif itu Nah, dalam itu udah jawab itu. menentukan. Itu udah jawab, berarti dia tahu. Udah Masalah kesana tuh emang induktif. kerjain itu. Udah jawab itu sendiri. Serius. Kita Saya mulai mau dengan tahu. induktif, bukan deduktif. Dah, itu kejawab Bu. Saya mau tahu Bu Air Amanda ini. gimana cara menentukan latar belakangnya gitu. Jadi biar yang lainnya yang lihat itu, Ya. oh ternyata menentukan latar belakang kualitatif itu begini. Menentukan Mungkin latar dengan fokus belakang penelitian ya Bu ya. Dengan kuantitatif fokus penelitian seperti ya. ini gitu loh. Coba tolong deh Bu Amanda. Ya. Buat saya sih nggak ada. Kalau buat saya nggak ada bedanya antara bikin latar belakang kuanti sama kuali Bu, karena sama aja, yaitu ada permasalahannya. Masalahnya kan nangkep permasalahannya itu kan, ketika kita menangkapnya secara matematis, maksudnya pakai angka, dengan kita menangkapnya sebagai sebuah cerita dari koran, dari apa, itunya aja yang berbeda sih. Tapi perumusannya sama. Saya merumuskan masalahnya tadi kan sama aja. Apa yang terjadi di Bojonegoro gitu, masalah terjadi perubahannya itu di ininya gimana gitu. Oh Itu gitu. yang menjadi fokus Tapi artinya penelitian. kan Jadi sama aja. Nah, tapi artinya Ya. kan tidak dilihat dari variabel ya, Bu. Karena fokus penelitian artinya di sana yang melihat adalah kita akan meneliti dari sisi yang apa tentang apa. Jadi tadi kalau Bu Michelle bilang ada variabel apa X dan Y, sementara kalau di kualitatif tidak dilakukan ada. variabel X dan Y ya kan. Tapi keseluruhan dalam fokus penelitian itu apa saja yang akan tadi tema-tema aja yang mungkin muncul ya Bu ya. Iya, jadi karena kita nggak ada variabel, kita bilangnya tadi fokus apa fokus penelitiannya kemana, subfokusnya kemana gitu. Beda di situ sih Bu. Tapi menceritakan bab satunya sih menurut saya sama aja. Kenapa itu perlu diteliti? Iya. Itu Makasih mengenai ya. latar belakang. Iya. Yang kedua apa Sama-sama. tadi tuh? Snowball sampling. Metode samplingnya kalau kualitatif memang purposive, namanya kan purposive sampling. Jadi
kita kalau kalau kuanti kan ada populasi sekian, kita tentukan berapa yang mau kita ambil, kemudian biasanya kan random kan, siapa aja setiap orang berhak mendapat menjadi sampel kan gitu kalau kuanti. Tapi kalau kuali nggak bisa setiap orang. Kuali adalah siapa yang bisa mendukung cerita si fokus tadi itu gitu loh. Jadi kalau kualitatif itu ada yang namanya informan utama. Seperti yang saya lakukan itu, informan utamanya adalah Suyoto karena dia yang menjalankan itu selama 10 tahun. Nah, informan utama itu kemudian dalam wawancaranya dia menyebutkan, kemarin saya ini sama ini, yang mengerti jalan pikiran saya tuh si Pak ini. Nah, itu adalah snowball sampling. Snowball itu akhirnya gelundung jadi tambah gede gitu kan. Ketika saya wawancara Kang Yoto dapat informan berikutnya yaitu si Pak A, B, C. Ketika saya kejar wawancara Pak A, B, C, si Pak A kasih Pak D sama E, si Pak B kasih orang F sama G dan seterusnya. Jadi namanya snowball itu gelinding makin lama makin gede. Tadinya 1, kemudian menjadi 9. Itu Iya. yang biasa di kualitatif seperti itu. Kalau kuanti kan berdasarkan hitungan. Gitu. Jadi kalau untuk penelitian kualitatif itu tekniknya itu selain tadi yang Ibu jelaskan purposive sampling, Positif. ya snowball, terus ada teknik pengambilan sampel yang lain nggak, Bu? Kalau detailnya saya kurang tahu ya Bu, tapi memang kalau kualitatif itu kan yang jelas sampelnya itu kan sudah harus sesuainya. Jadi sebagian besar itu kita bilangnya hanya purposive aja. Oh gitu. Ketika kita ambil sampel udah ada tujuannya kenapa dia yang kita ambil gitu. Sudah tahu bahwa dia itu akan bisa menjawab. Jadi nggak mungkin juga nah itu ada Bu Wiwi nggak di sini? Biasanya kalau Bu Wiwi kan suka ngomel-ngomel gitu kan. Ini jawabnya ngasal nih. Nah, di dalam kualitatif nggak mungkin jawabannya ngasal karena orangnya udah kita tuju dan itu harus memang benar bisa memberikan jawaban gitu. Kalau kuota sampling itu yang kayak gimana sih, Bu? Itu Apa? dalam kuota sampling. Itu biasanya itu dalam penelitian kuantitatif apa kualitatif ya, Bu ya? Kalau menggunakan teknik pengambilan sampel kuota sampling. Saya kurang kenal tuh, Bu. Oh gitu. Jadi ternyata setelah selesai S3 kita bukan makin pinter tapi makin banyak yang kita tidak tahu. Itu harus diakui. Bukankah begitu, Iya. Bu Disti? Iya betul Bu Amanda. Saya juga Nggak banyak berani belajar. saya jawab yang saya nggak tahu, Bu. Saya juga banyak belajar, banyak lupa kok Bu Amanda. Sama, betul. Kita kuliah besok ya. Makasih ya Bu Amanda ya jawabannya. Oke. Sama-sama Bu Michelle. Ini ada pertanyaan dari Bu Munawaroh. Jadi hampir-hampir sama seperti Bu Michelle. Jadi menekankan bahwa metode pemilihan sampelnya ini snowball ya Bu, karena yang semula narasumber jadi 1 terus jadi meluas. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah hasil respon mereka. Yang detail itu dikumpulkan dengan alat bantu simpel. Apakah in vivo ataukah ada alat lainnya? Kalau tadi Bu Amanda pakainya in vivo ya kalau nggak salah. Walaupun ada atlas LTI apa gitu saya tadi dengar. Nah, apakah ada alat bantu yang lain Bu Amanda dalam dalam mengumpulkan respon-responnya ini? Terima kasih. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Desi. Terima kasih Bu Mun. Iya, jadinya dari 1 jadi 9. Dan itu masing-masing wawancaranya minimal 4 jam. Setiap kali wawancara minimal 4 jam. Jadi bisa dibayangkan betapa kusutnya itu. Habis selesai disertasi laptop saya nyerah kok Bu. Laptop saya langsung pingsan habis disertasi. Jadi sebenarnya ketika kita wawancara, kemudian kita bikin transkrip, tapi zaman sekarang udah jauh lebih mudah sih ya. Ada kan di Google juga ada rekamannya kita pasang, kemudian Google akan ngetik sendiri ininya, akan ngebantu kita bikin translate. Sekarang sudah mudah bikin translate, cuma memang harus kita cek lagi ya benar atau enggaknya. Nah, jadi setelah wawancara, bikin translate, kita baca lagi, kita cari poin-poinnya. Nah, itu yang kemudian kita membutuhkan in vivo atau atlas.ti. Setahu saya 2 itu. Tapi pasti masih ada yang lain kok, Bu.
kata teman saya tadi itu atlas.ti itu gratis, kalau Envivo itu berbayar. Jadi itu preferensi saja mau milih yang mana. Eh, apa namanya? Kita saya juga sebelumnya belum pernah belajar mengenai Envivo. Jadi ketika saya kemarin ketemu Envivo itu saya langsung kontak orangnya dan minta diajarin, Bu. Kalau kebetulan waktu itu yang datang ke saya adalah informasi mengenai atlas.ti, mungkin saya akan pakai atlas.ti. Cuman karena kemarin yang datang ke saya adalah informasi tentang Envivo, jadi saya pakainya Envivo. Dan ya, ini mungkin agak racun ya. Kalau memang harus bayar, saran saya bayar gitu. Maksudnya gini, Envivo di crack juga bisa, cuman daripada nanti kita udah capek-capek kemudian hancur lebur karena crackannya itu, mendingan kita pakai yang resmi, yang asli gitu. Tadi saya sudah kasih bocoran tuh pakai pakai email mahasiswa dapat diskon kok. Jadi masih terjangkau lah untuk kita ini asal supaya nanti itu ngolahnya bener gitu loh. Maksudnya gimana sih? Udah kita capek-capek baca sekian data, ngumpulin nanti crack-an salah terus bubar. Aduh, enggak deh, saya udah makasih deh. Jadi kemarin memang saya niatkan 800 sampai 900.000 selama 1 tahun, udah saya pakai bener-bener langganannya itu bener-bener ketika saya mau mulai pakai Envivo dan berakhirnya dan 1 tahun itu semua olah data sudah selesai gitu. Kalau yang lainnya saya kurang tahu, Bu, selain Atlas. Atlas TI pun saya nggak tahu juga bagaimana makainya, belum. Makanya sebenarnya salah satu dari seminar penelitian yang akan saya lakukan semester depan itu adalah memperkenalkan teknik-teknik yaitu entah Envivo, entah Atlas TI, dan juga mungkin yang kuantitatif nanti saya akan minta masukan lagi apa yang perlu di-share untuk ke dosen dan mahasiswa kita gitu. Jadi macam-macam metodenya mau saya kenalkan supaya yaitu nggak asing karena pengalaman ketika saya Envivo makhluk apa ini gitu kan. Gimana cara mencet-mencetnya. Agak perlu waktu buat belajar. Gitu sih, Bu Mun, semoga membantu. Baik, terima kasih. Semoga Bu Mun bisa Bu Mun mau terjawab. S3 lagi kualitatif. Bu Mun mau S3 lagi. Oke. Baik. Ini Bu Disti, Bu Ya, Amanda, silakan. kayaknya banyak yang tertarik kan. Nah, jadi kita cobalah nanti untuk kan kalau ini kualitatif untuk S3. Nah, untuk kualitatif S1 itu seperti apa Bu Amanda kira-kira yang bisa yang buat mereka bisa tidak seperti tadi akhirnya laptopnya jadi pingsan yang seperti itu. Gitu Bu, gimana Bu Amanda? Sebenarnya kalau saya kemarin sempat mengajar seminar manajemen itu, Bu Mun, kayaknya tuh malah operasional ya yang cocok pakai kualitatif. Teman-teman yang di operasional, saya yakin Bu Wiwi tidak setuju sih, mana Bu Wiwi. Ntar kita dijitak lagi. Mbak, gue takut nih, Mbak. Karena ketika saya waktu itu seminar manajemen itu banyak yang jadi apa yang mau kita teliti, mereka justru udah langsung kepengennya mencari tahu kenapa dalam proses operasional dalam proses produksi ini terjadi hal-hal seperti ini gitu. Nah, mengapa itu kan mencari alasan, mencari sebab itu kan kualitatif Bu sebenarnya. Ya, seperti ini Bu Amanda, pernah saya mengikuti ya tentang kualitatif ini. Salah satu solusi sebenarnya buat akuntansi itu kan banyak rahasia ya datanya ya. Nah, itu mulai itu pada beralih ke metode kualitatif untuk biar ya tadi misalnya untuk yang tadinya datanya itu sulit didapat karena tadi dengan alasan rahasia tadi akhirnya bisa teratasi. Nah, cuma dalam pemikiran saya untuk level S1 itu yang seperti apa gitu kualitatifnya gitu Bu Amanda. Ya kan? Gitu. Mudah-mudahan nanti ada ya solusinya ya. Saya masih belum tahu kalau di ekonomi, Bu. Tapi kalau suami kan ngajar di komunikasi. Itu mereka pakai kualitatif dalam bentuk analisis isi. Jadi misalnya yang mau dianalisis misalnya isi Twitternya seorang pejabat gitu, itu bisa dianalisis isinya. Nah, saya belum tahu kalau di ekonomi
apakah bisa dilakukan. Tapi Ya. dulu Sigit ngajar di komunikasi pakai analisis isi. Saya pernah ingat Bapak Darsono Prawironegoro ya? Siapa Pak Darsono siapa ya Pak Arief? Saya lupa. Yang ayahnya Ibu Ari. Nah itu disertasi beliau kan akuntansi, disertasi beliau itu tentang laba, makna laba. Mungkin tapi untuk disederhanakan yang dalam pemikiran saya untuk disederhanakan untuk anak-anak S1 itu seperti apa gitu. Kalau Boleh misalnya di urun rembuk, Bu? ekonomi sebenarnya banyak, iya. Boleh urun rembuk, Bu? Oh boleh banget Pak Arief. Boleh banget, harus rembuk, harus urun. Urunnya harus yang banyak. Ya, Baik, Bu. silakan. Kebetulan saya dulu ngajar D1 komunikasi, kemudian saya juga halo. Ya. Ya. Di sana saya juga kemudian membimbing skripsi juga dengan kualitatif yang ya sederhana memang. Mungkin tatarannya tadi kalau Bu Amanda kan sebenarnya arahnya kayaknya seperti fenomenologi. Karena kenapa fenomenologi? Karena cuma satu kasus tapi dengan banyak satu unit ya. Unitnya itu Pak Karyoto aja, kemudian kasus di Pak Karyoto yang dijabarkan panjang lebar. Itu kan berarti satu unit banyak kasus. Itu sebenarnya bisa kita buat menjadi 2 unit satu kasus atau dua unit banyak kasus. Misalnya Pak Karyoto dengan Bupati Semarang misalnya, kemudian dibandingkan antara keduanya, jadi ada perbandingan case study Bu, case study tapi sifatnya membandingkan. Jadi kalau kaitannya dengan kita bisa juga Bu, misalnya gini, bagaimana proses manajemen yang dilakukan oleh Universitas Kristen Dipayana dibandingkan dengan BSI. Kemudian itu dimunculkan, ya sederhana aja, tapi tadi ada key informant di BSI, ada key informant di Unkris. Kemudian dua itu dibuat hasil wawancaranya, dibandingkanlah mereka, sehingga akan muncul nanti perbandingan kasus bagaimana metode manajemen yang dilakukan, manajemen keperguruan tinggi yang dilakukan oleh BSI dan Unkris. Mungkin itu sekedar ya, itu mungkin salah satunya yang bisa saya pahami. Dan untuk akuntansi juga seperti itu Bu. Bagaimana mungkin akuntansi di perusahaan A dengan akuntansi di perusahaan B. Case dua-duanya kemudian nanti dibandingkan sehingga larinya pada studi kasus yang sifatnya komparatif. Mungkin itu Bu. Masih. Oke, baik. Beneran urun rembuk dan ini oke loh jadinya. Dan nggak kerasa udah mau jam 3. Luar biasa. Oke, ada Pak Agus. Pak Agus ini mahasiswa MM. Halo Pak Agus. Ini mungkin kayaknya Pak Agus pengen nerusin S3. Abis MM ya Pak ya? Bener ya Pak? Setelah MM selesai, lanjut lagi S3. Nah, jadi gimana cara menyusun olah data dengan 2 metode? Terutama untuk data olah keuangan, khususnya yang UMKM, pakai data finance sama non-finance. Nah, itu kira-kira cocoknya pakai alat bantu apa, Bu? Ibu mungkin punya referensi, atau pernah punya pengalaman, atau punya masukan, insight, seperti itu. Data finance itu kayak apa sih maksudnya? Cara menyusun olah data dengan 2 metode. Pak Agus mungkin mau ditanyakan langsung, Pak Agus? Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan, saya baru buka WA, kebenaran saya lagi di Mojokerto untuk acara MNC TV. Pak Arief apa kabar? Bu Wiwi apa kabar? Dan semuanya yang nggak bisa saya sebutkan. Gini Bu, saya tertarik nih dengan materinya dari Ibu Munawaroh. Beliau tuh mengolah data tentang keuangan dengan menggunakan 2 metode penarikan data untuk keuangan, satu dengan finance, satu lagi dengan non finance. Nah, kebenaran ini juga saya lagi pas ada tugas ya, saya coba mengolah itu gitu ya. Nah, ini kan kalau kita olah, ini kan datanya jadi banyak nih, biar sinkronisasi. Dan yang kita ambil kan adalah angka-angkanya, Bu. Nah, ini paling cocok yang mana nih? Saya punya aplikasi itu 2, ada PLS dengan Amos. Nah,
kebenaran kalau saya lihat kan kalau di apa namanya Amos ini kan tangan-tangannya banyak lah gitu ya, jalur-jalurnya banyak dibandingkan dengan Amos. Nah, yang paling fleksibel nih Bu Amanda yang mana ya yang harus saya terapkan untuk olah data keuangan tersebut? Seperti itu Bu Amanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kayaknya mungkin agak salah alamat ini Pak Agus ya, karena kalau udah ngomongin PLS itu kayaknya kuantitatif ya Pak ya. Saya agak nggak berani jawab nih karena saya bukan pakarnya, mungkin harusnya ke Bu Wiwi itu nanti bertanya. Saya malah nggak tahu bedanya antara Amos sama PLS seperti apa. Jadi yang saya jelaskan tadi adalah penelitian kualitatif Pak Agus. Kalau penelitian kualitatif itu tidak pakai angka. Jadi semuanya bersifat narasi. Nah, kalau tadi pertanyaannya antara PLS sama Amos, mungkin silakan ditanyakan kepada siapa ya, yang biasa menangani statistik lah gitu. Bu, aku mau bantu boleh gak? Oh iya, Pak Hari sama Bu Wiwi. Ya, Biasanya silakan. di olah data Yang ini. bisa Silakan Pak Hari. Nanti kalau correct me if I'm wrong, nanti dibenerin ya Bu Wiwi. Jadi gini Pak, kalau misalnya basicnya dulu, kalau Amos sama PLS itu dan SPSS itu adalah tools gitu. Jadi sebenarnya balik lagi Pak, kalau misalnya memang data finance atau non finance itu kalkulator atau tools itu membacanya frame-nya sama atau tidak. Contoh misalnya rasio dengan harga saham. Nah, rasio itu kan bisa persentase gitu ya, sedangkan harga saham tidak persentase. Nah, itu tidak bisa kalau misalnya tidak kita frame-kan dulu atau dibilangnya di lock gitu ya. Cuman kalau untuk masalah Amos, PLS dan SPSS itu adalah tools. Jadi tergantung baik lagi kalau kita balik lagi dengan sinkronisasi dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif, balik lagi ke latar belakangnya. Jadi Bapak ingin mencari penelitiannya itu seperti apa kayak gitu. Kalau memang diharuskan menggunakan SPSS, apakah melihat kausalitas doang itu sudah cukup? Bisa. Bisa juga, oh ternyata saya ingin melihat karena data-datanya ini adalah sekunder, kita menggunakan PLS, itu juga bisa. EViews juga bisa. Atau, oh saya ingin melihat nih loading factor dari masing-masing setiap variabelnya, itu menggunakan Amos juga bisa. Tapi menurut saya balik lagi ke pendahuluan penelitian Bapak. Jadi sebaiknya mau ke arah kemana penelitiannya? Itu aja sih Pak. Hari ini bantu itu aja. Oke, terima kasih. Oke, siap. Saya akan coba pakai sampai saya bisa nih. Terima kasih Bu dan Bapak sekalian. Baik. Terima kasih Pak Agus. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya kembali sebelum kita sampai jam berapa Bu Amanda? Jam 3 aja udah cukup Bu Disti. Jam 3 cukup. Udah cukup mabok ya Bu ya menjawab ya. Berarti sebenarnya kalau tadi pertanyaannya Pak Agus ini sebenarnya bisa untuk semuanya sih ya. Jadi memang penelitian itu nanti kembali lagi ke tujuan penelitian kita tuh mau seperti apa. Metodologi dan segala macam itu kan merupakan alat bantu. Nah, kalau memang kita penelitiannya sudah cukup untuk dibantu sama alat yang A, ya berarti memang sudah cukup sampai situ. Tapi kalau misalkan perlu kajian yang lebih dalam, mungkin bisa pakai alat bantu lain yang memang memfasilitasi gitu. Jadi harus ditanya lagi kepada diri kita sendiri. Kira-kira kita mau tujuannya seperti apa? Karena waktu itu juga sedikit sharing waktu saya sempat melihat teman saya waktu itu dia baru ujian proposal gitu ya, bukan seminar hasil gitu. Nah waktu itu di seminar hasil itu pada saat disertasi dengan menggunakan metode yang sangat lumayan lengkap dan jadi banyak cabangnya segala macam seperti itu kan. Itu profesor statistik saya cuma bilang sebenarnya tujuan kamu mau apa? Kalau kamu mau lihat ini sebenarnya pakai SPSS juga udah cukup gitu, pakai SPSS. Kalau kamu pengen lihat hubungan sebab akibatnya aja gitu. Tapi sebenarnya nggak perlu pakai yang ini terlalu ribet gitu. Jadi berarti kalau dari cerita Bu Amanda, dari ceritanya Pak Arief, dari Bu Munawaro, Pak Hari, memang sebenarnya yang namanya kuliah semakin tinggi itu adalah sebenarnya pikiran kita harus semakin sederhana gitu kan. Jadi fungsinya kita kuliah itu adalah untuk menyederhanakan proses berpikir kita. Jadi kalau kerangka berpikir kita semakin simpel,
berarti segala sesuatu yang rumit bisa jadi semakin simpel gitu. Nah, itulah fungsinya kuliah dan sekolah seperti itu. Nah, jadi tadi saya tertarik sama omongannya Bu Amanda bahwa semakin lulus S3 malah semakin jadi nggak ngerti, semakin banyak ternyata yang belum diketahui. Itu memang mental itulah yang harus ditanam ya Bu ya, bukannya semakin tinggi atau semakin panjang title-nya justru semakin merasa mengetahui semuanya. Nah, itu yang Oke, jadi saya senang dengan sudut pandang Bu Amanda seperti itu. Jadi memang dengan kita kuliah, justru pola berpikir kita dan proses berpikir kita dalam pengambilan keputusan justru harus makin sederhana seperti itu. Baik, kalau dari yang sudah kita dengarkan, diseminasi disertasinya Bu Amanda di sini memang alhamdulillah kalau saya lihat sudah terlihat kira-kira memang tujuan dari kegiatan kita. Bu Amanda terima kasih sudah menyebarkan hasil penelitiannya, terus kemudian metode apa yang digunakan dan ternyata masih belum banyak dari kita khususnya di Unkris yang menggunakan metode itu, tetapi bukan berarti hal yang mustahil. Kalau tadi saya lihat antara metode kuantitatif dan kualitatif itu bukanlah sesuatu yang bagusan ini atau bagusan ini, tetapi kalau saya lihat di sana lebih melengkapi. Kalau di kuantitatif kalian sudah dapat hasil yang dicerminkan dari angka, mungkin pada saat pembahasan ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan cukup sampai di situ, mungkin bisa dikombin lagi dengan metode kualitatif gitu. Jadi sama saling mendukung. Jadi tidak ada yang lebih baik, tetapi dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif itu mungkin bisa lebih dalam menyikapi suatu permasalahan seperti itu. Kan begitu Bu Amanda? Begitu. Baik. Mantap. Jadi kita sebagai sahabat diskusi kita selalu bersepakat untuk tidak bersepakat. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Ya, silakan Ibu. Yang dipilih dapat hadiah siapa? Oh, yang dipilih dapat hadiah. Wah, ini saya kasih ke Ibu. Kira-kira Ibu mau ngasih ke siapa? Ada berapa Bu yang mau kita kasih hadiahnya? Yes. Arif kayaknya udah terlalu terbiasa ya dengan hadiah. Nggak usah kali Pak Arif ya. Tadi siapa yang nanya? Bu ada Ana, Pak Agus, perwakilan mahasiswa. Kayaknya Pak Agus harus dapat Bu. Kalau saya bilang, jadi perwakilan dari mahasiswa 1. Terus kemudian cuma yang 1. nanya ya. Oke. Yang lain masih menyimak Bu. Jadi nanti diharapkan dengan adanya penyimakan yang lebih dalam, sehingga nanti di semester-semester berikutnya sudah mulai ada yang mau menggunakan penelitian kualitatif. Mungkin juga nanti bisa diperbolehkan di Unkris menggunakan penelitian kualitatif. Atau mungkin mereka bisa bekerja sama, yang satu ngerjain kuantitatif, yang satu lagi mengerjakan lanjutan dari hasilnya dengan menggunakan kualitatif. Oke. Gimana Bu Amanda mau kasih ke siapa? Kalau saran dari saya Pak Agus harus dapat. Oke, mahasiswa. Janganlah, saya jangan baru hadir, baru buka. Gak apa-apa Pak, karena cuma Bapak yang bertanya. Rekan-rekan lain aja lah yang sudah dari awal. Silakan Bu Amanda. Oke, Bu Desi silakan dipilih yang dosen siapa? Yang Michelle, Bu Ana. Hanya Bu Michelle, Bu Ana, terus ada Pak Hari, ada Pak Arif Syah, ada Bu Munawaroh. Ya, susah dong itu. Siapa dong? Silakan Ibu. Ayo. Siapa Bu Desi? Bu Misal Bu tadi katanya tertarik tuh sama kualitatif. Tadi ada Pak Hari, ada Bu Munawaroh, ada Pak Rizal, Bu Misal biar ambil S3, ayo. Ada Bu Michelle, siapa lagi tadi ya? Udah Pak Arif. Pak Arif tuh. Pak Hari dan Bu Munawaroh. Siapa nih? Siapa yang belum masuk nih Mbak? Yo, silakan diundi. Pak Hari, Bu Munawaroh, Bu Ana, Bu Michelle, Pak Arisa. Udah ya? Begini nih. Betul. Nah nih, kita putar ya. Yang pertama tadi, silakan. Kayak arisan ya, kayak arisan. Iya, kayak arisan. Ini buat dosen doang loh padahal. Yeay.
Luar biasa. Emang berarti harus melanjutkan S3 dengan metode kualitatif, Bu Michelle. Alhamdulillah. Sesuai banget sama Alhamdulillah. anjurannya Bu Mun. Sesuai menyuarakan ini, menyuarakan itu penelitian disetting gayanya, kualitatif. itu disetting. Menyuarakan dari prodi akuntansi yang memang Berarti yang nyeting pinter ya, Bu. Iya, benar itu disetting itu. mesinnya udah Makasih Bu pintar. Amanda. Baik, berarti sekarang kita sudah dapat 2 orang yang mendapatkan kenang-kenangan dari Bu Amanda, Bu Michelle, dan Pak Agus Saputra. Terima kasih atas kehadirannya. Semuanya di sini, semoga kita bisa bertemu kembali bulan depan dengan agenda yang baru yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana. Terima kasih Bu Amanda, Bu Munawaroh, Pak Hari, Bu Michelle, Pak Arif Syah, dan semua rekan-rekan, Bu Mulia, semua rekan-rekan Pak Hermanto, Bu Ilva, terus kemudian Bu Siwi, Bu banyak ya, Bu Wiwi. Aduh, saya takut kalau nyebut nama Bu Wiwi. Enggak, kalau saya lupa saya agak takut. Bu Wiwi, I love you so much. Jadi dan semua teman-teman yang ada di sini, teman-teman mahasiswa, terima kasih atas atensinya. Kita bertemu lagi insya Allah ya Bu ya, bulan depan ya Bu Amanda dengan agenda baru Bulan dari depan diseminasi penelitian Ibu Distianti. masih ada yang lain Bu, tenang saya bisa belakangan. Oke, dari akuntansi masih banyak. Gitu. Terima kasih loh Bu Amanda dan teman-teman semua. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam Selamat. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai bulan depan. Amin. Masa saya pada ketawa. Rutin dong ya, rutin ya. Seru. Terima kasih. Rutin. Bulan depan ada lagi. Tunggu aja pengumumannya ya Pak, Bu, semuanya. Terima kasih mahasiswa. Semoga terinspirasi. Stay Terima healing kasih ya Bu. Bu. Pamit ya. Terima kasih semuanya. Makasih. Kembali Bu. Terima kasih Dea. Makasih Bu semua. Pamit. Thank you. Mana ibunya nggak ada?